Baik, kita sapa Ustaz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kaifa halukum ya Ustaz? Alhamdulillah bil khair. Alhamdulillah. Baik, mitra edisi dan juga buat Anda tentunya kami buka line telepon kami di 7517466 ya, dan 0542703895, dan buat Anda yang masih di audio streaming kami silakan berinteraksi di Yahoo Messenger di idcfm.com. Baik, Ustadz, ini tema yang kita angkat, kalau kemarin kita angkat tentang takwa ya Ustadz ya. Tadi sudah dijelaskan bagaimana takwa, kriteria dari seorang yang bertakwa itu adalah satu-satunya adalah mencintai ilmu. Dan kemudian pembahasan kita pada malam hari ini terkait dengan istiqomah gitu ya. Kadang-kadang orang berpikir orang ini tidak konsisten dengan perkataannya, tidak konsisten dengan sikapnya, maka disebut tidak istiqomah gitu kadang-kadang gitu ya Ustaz ya. Nah, kita akan membahas lebih dalam gitu, apa sih istiqomah, dan istiqomah dalam hal apa sih yang harus kita sikapi baik dalam perkataan, perbuatan kita, dan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya ya Ustaz ya. Silakan Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Sidang pendengar mitra edisi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan nikmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala wajib mempertahankan taufik dan hidayah yang ada pada diri kita dengan terus melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi setiap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh terhadap ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mitra edisi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi yang teramat sangat penting untuk kita kaji. Bahkan materi ini, yaitu al-istiqamah, termasuk dari pokok-pokok Islam yang wajib senantiasa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka seorang muslim wajib memahami dengan seksama tentang istiqamah ini, sehingga dia mampu mengamalkan istiqamah ini di atas basirah, sehingga dengannya dia bisa meraih derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena istiqamah merupakan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keistiqomahan seseorang itu pertanda akan kesempurnaan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang pendengar dimanapun Anda berada, al-istiqamah secara bahasa berasal dari kata al-i'tidal, yang maknanya adalah lurus. Adapun istiqamah secara istilah adalah meniti jalan lurus. Ini maksud adalah Islam tanpa menyimpang atau tanpa berbelok ke kanan atau ke kiri. Istiqamah ini mencakup pelaksanaan seluruh ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, baik yang zahir ataupun yang batin, baik yang nampak terlihat ataupun yang tersembunyi. Juga
mencakup di dalamnya meninggalkan seluruh apa saja yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berkata, al-istiqamatu luzumu ta'atillah. Istiqamah itu adalah tetap konsekuen, konsisten dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran telah memberikan perintah kepada kita supaya istiqamah. Di dalam Quran surat Fussilat ayat 6, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh, yang artinya karena itu tetaplah kamu beribadah kepadanya, wastaghfiruh, dan mohonlah ampun kepadanya. Tentang ayat ini, Al-Allama Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan di dalam tafsirnya, ay uslukus siratal muwassil ilallahi ta'ala, berjalanlah di atas jalan atau tempuhlah jalan yang bisa mengantarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bitasdiqil khabar alladhi akhbar bihi, dengan cara membenarkan setiap kabar yang telah dikabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wattiba'il amri wajtinabin nahi, dan dengan mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi setiap larangannya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, hadhihi haqiqatul istiqamah, inilah yang disebut dengan hakikat istiqamah. Thumma dawamu ala dhalik, kemudian konsisten di dalamnya, artinya konsisten di dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga di dalam Quran surat Hud ayat 112, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw, maka tetaplah engkau wahai Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu, dan juga kepada orang yang bertaubat bersamamu. Tentang ayat ini Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau berkata di dalam tafsirnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasul dan hamba-hambanya yang beriman agar selalu istiqamah, karena itu merupakan sebab pertolongan yang besar dalam mengalahkan musuh-musuh dan merupakan sebab terhindar dari perbuatan melampaui batas. Maka jelas di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk beristiqamah, Allah subhanahu wa ta'ala mempertegasnya kembali dengan larangan dari berlebih-lebihan. Karena istiqamah, ketika seseorang menjalankan istiqamah di dalam kehidupannya, di dalam kehidupan beragamanya, maka itu adalah merupakan sebab terhindar dirinya dari perbuatan melampaui batas. Juga Nabi SAW di dalam hadis dari sahabat Abi Amr atau Abi Amrah Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu, qala qultu ya Rasulullah, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka, qala qul amantu billah thumma istaqim, rawahu Muslim. Kata Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, beliau berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan tentang Islam yang tidak mungkin aku tanyakan kepada siapapun selain kepadamu. Maka Rasulullah SAW menjawab, katakanlah aku beriman kepada Allah, lalu istiqamahlah. Dalam hadis yang mulia ini Nabi SAW memerintahkan kepada sahabat Abdullah As-Saqafi, Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, supaya beristiqamah. Maka perintah ini pun berlaku untuk kita umatnya. Maka jelaslah sesungguhnya istiqamah adalah kewajiban yang besar, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya memerintahkan kepada kita untuk senantiasa istiqamah. Istiqamah memiliki banyak keutamaan
Di antara keutamaan dari istiqamah, yang pertama adalah malaikat akan turun kepada orang-orang yang istiqamah. Malaikat akan menaungi orang-orang yang istiqamah. Di dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 30, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian beristiqamah, tetap ada pada jalannya, yaitu al-Islam, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata, alla takhafu, janganlah kalian itu takut, wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga, dengan memperoleh surga yang telah Allah subhanahu wa ta'ala janjikan kepada kalian. Di dalam ayat ini menunjukkan bahwa para malaikat akan turun memberikan rasa aman kepada orang-orang yang istiqamah ketika kematian menjemput mereka, juga ketika mereka di dalam kubur, dan ketika mereka dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menghadapi peradilan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lain yang semakna, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, surat Al-Ahqaf ayat 13, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah di dalamnya, maka tidak ada ketakutan atas mereka, dan mereka tiadalah menjadi orang-orang yang bersedih hati. Kemudian di antara keutamaan yang lainnya, orang yang istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan beri kemudahan kepadanya dalam meraih rizki, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan melapangkan kehidupannya di dunia ini. Di dalam Quran surat Al-Jin ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la'asqaynahum ma'an ghadaqa, yang artinya, dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, yaitu agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Ulama tafsir menyatakan tentang ayat ini bahwa maksud ayat ini, niscaya ketika mereka beristiqamah, niscaya kami berikan mereka keluasan di dunia, dan kami lapangkan rezeki mereka dalam kehidupan dunia. Mitra edisi yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di sana masih banyak lagi keutamaan-keutamaan istiqamah. Namun apa yang tadi kita sebutkan, mudah-mudahan itu bisa mencukupi. Dan ini saja yang bisa disampaikan dalam prolog materi ini tentang istiqamah. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Allahu ta'ala a'lam. Baiklah, alhamdulillah mitra edisi dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian tadi ya prolog kita bersama Ustaz Abu Yaman dalam Indahnya Hidup Bersama Islam pada malam hari ini, untuk menemani Anda di menjelang tidur Anda ya tentunya. Kami buka line telepon kami di 7517466. Tema kita tentang istiqomah ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Abu Yaman bagaimana seseorang yang istiqomah tetap berada pada jalan yang lurus, yaitu Islam ya, konsisten dalam ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Dan juga ada keutamaan orang-orang yang selalu istiqomah, yaitu malaikat akan turun dan akan memberikan rasa aman kepada orang tersebut, dan juga akan diberikan kemudahan rezeki di dunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, silakan buat Anda yang ingin berinteraksi dengan kami tentang, mungkin Anda ingin bertanya kembali kepada Ustaz Abu Yaman, keutamaan apa saja yang ada selain kedua keutamaan ini, dan juga bagaimana memberikan tips semua supaya kita tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga meniti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada kita dalam setiap kehidupan kita. Karena bisa jadi apa yang kita lakukan tidak konsisten dengan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita
timba dari ilmu yang bersumber pada Islam ya. Silakan buat Anda di 7517466 dan juga di SMS ya tentunya di 0542 703895. Dalam interaktif kami, silakan. Dalam Indah Hidup Bersama Islam ada Ustaz Abdul Yaman yang akan menemani Anda, dan juga tentunya Anda bisa bertanya tentang hadis arba'in ya. Subhanallah, ini memang banyak sekali kelebihan dari hadis arba'in. Salah satunya adalah yang kita angkat pada malam hari ini tentang istiqomah, hadis yang ke-21 ya Ustaz ya, insyaallah ya, kalau tidak salah ya. Dan buat Anda silakan di line teleponnya di 7517466 dan juga di SMS-nya 0542 703895. Ya, sambil menunggu nih Ustaz ya, mungkin bisa diberikan gambaran nih Ustaz atau contoh yang diberikan oleh sahabat-sahabat Nabi gitu Ustaz ya. Nah, kita ketahui bahwa sahabat Nabi ini kan langsung digembleng oleh Rasulullah SAW ya. Bagaimana mereka itu adalah orang-orang yang terbaik di masanya, dan kemudian juga meninggalkan masa-masa yang sesudah mereka juga masa-masa yang terbaik gitu ya Ustaz ya, dibandingkan kita yang sekarang yang tidak bisa melihat Rasulullah, tapi ilmu-ilmu ataupun syiar Islam masih tetap dan juga hadis-hadis masih tetap kita pegang gitu ya Ustaz ya. Ini bagaimana mungkin ada ibrah yang bisa kita ambil dari para sahabat Nabi gitu ya Ustaz. Ya, tentunya para sahabat Nabi SAW mereka adalah sebuah generasi di mana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW telah memberikan tazkiyah kepada mereka, telah memberikan rekomendasi kepada mereka. Yang kita paling kenal adalah tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya adalah satu keistimewaan yang dimiliki oleh para sahabat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meridai mereka. Dan Allah nyatakan juga mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya keridhaan Allah Subhanahu wa taala ini tidaklah didapatkan oleh para sahabat melainkan karena kesungguhan mereka di dalam menjalankan apa yang telah menjadi kewajiban bagi mereka, di dalam menjalankan setiap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW perintahkan kepada mereka. Sehingga kita dapati dalam kehidupan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ketika mereka mendengar Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, dan dari Nabi Muhammad SAW disampaikan kepada para sahabat, mereka adalah orang yang pertama kali antusias terhadap setiap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dapati berbagai macam keterangan tentang kisah-kisah para sahabat ketika mereka mendengar tentang perintah ataupun larangan dari Allah dan Rasulnya. Kita semua paham bagaimana ketika turun ayat larangan khamr. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberikan larangan khamr. Maka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in mereka langsung merespon akan larangan Allah Subhanahu wa taala ini, sehingga dikisahkan gang-gang yang ada di Madinah itu penuh dengan khamr. Mereka semua menumpahkan khamr-khamr yang ada di rumah mereka. Bahkan yang menjadi simpanan mereka buang. Kemudian ketika turun ayat hijab, para sahabiyah ridwanullah alaihim mereka semua langsung respon terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Ketika ada perintah berhijab sampai dikisahkan para sahabiyah mereka mengambil kain-kain gordeng, kain-kain yang ada di rumah mereka, mereka jadikan sebagai hijab penutup aurat mereka. Kemudian juga dikisahkan tentang sahabat Amr bin As, ketika beliau radhiyallahu taala anhu ketika sebelum masuk Islam, beliau berkata, tidak ada orang yang paling benci sebelum keislamanku kecuali Nabi Muhammad SAW. Namun ketika aku telah masuk Islam, maka tidak ada orang yang paling aku cintai dan tidak ada orang yang paling mulia di mataku kecuali Nabi SAW. Ini bukti
Para sahabat ketika mereka telah mengenal hidayah, mengenal sebuah kebenaran, mereka langsung istiqomah di dalamnya, merespon dan langsung istiqomah di dalamnya, sehingga mereka jadikan hal tersebut pegangan kehidupan sehari-harinya. Demikian pula sahabat Umar radhiyallahu anhu, ketika beliau berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku," kata sahabat Umar. Maka Nabi SAW menegurnya, "Tidak wahai Umar, sehingga engkau mencintai diriku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri." Maka kata sahabat Umar, "Al-an ya Rasulullah." Iya, sekarang wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai melebihi diriku sendiri. Dan sahabat Umar radhiyallahu taala anhu langsung menjawab perintah Nabi SAW itu dengan berkata kepada Nabi, "Iya wahai Rasulullah, sekarang ini engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri." Maka ini contoh teladan dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan ini gambaran tentang keistiqomahan mereka, sehingga mereka tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wallahu taala a'lam. Ya, alhamdulillah, bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah ini dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala ya Ustaz ya, dan juga keistiqomahan dalam menjalankan syariatnya Allah ketika mendengar. Ya, baik, kita sapa dulu mitra IDC di 7517466 dalam indahnya hidup bersama Islam bersama Ustaz Abu Yaman di malam hari ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, dengan Ibu siapa Ibu? Dengan Ibu Nur. Ibu Nur di KBS. KBS. Baik, silakan Ibu Nur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sebagian orang tertentu beranggapan bahwa pendapat bahwa istiqomah itu hanya bisa dijalankan di pihak-pihak tertentu saja, karena istiqomah katanya menyimpang dari kebiasaan, menyalahi adat dan kebiasaan sehari-hari. Seperti itu Ustaz. Bagaimana menurut kalau Ustaz seperti itu? Itu aja kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Nur di KBS ya. Di belakang Ibu Nur KBS masih kami tunggu kebersamaannya di layanan telepon kami di 7517466 dalam indahnya hidup bersama Islam bersama Ustadz kita Ustadz Abu Yaman, yang tentu saja bisa memberikan pemahaman kepada kita ya terkait dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu istiqomah. Silakan buat Anda di 7517466. Ya, baik, kita sapa dulu di 7517466 dalam indahnya hidup bersama Islam. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, halo, kurang nyaring suaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini Ibu? Dengan Bu Nur di PPU. Dengan Ibu Nur di PPU ya. Silakan Ibu Nur. Harus istiqomah ini karena. Halo Ibu Nur. Halo. Iya, ada gangguan komunikasi nih Ustaz ya. Ada dua Ibu Nur ini ya, Ibu Nur KBS dan Ibu Nur PPU, tapi Ibu Nur PPU belum sempat untuk bertanya kepada Ustaz karena ada sedikit gangguan komunikasi. Dan silakan kembali diundang di 7517466, dan jika di SMS tidak lupa ya, kita tentu juga untuk mengundang Anda, dan di audio streaming kami di idcfm.com ya. Iya, silakan 7517466 ya. Ustaz, ada pertanyaan lewat SMS berkumpul dengan orang-orang yang soleh merupakan salah satu pilar keistiqomahan kita juga ya Ustaz. Baik, kita sapa dulu, kita jawab dulu ya pertanyaan Ibu Nur di KBS ini Ustaz, tentang istiqomah hanya untuk milik hanya sebagian orang saja ya, sementara tidak milik umat Islam gitu ya. Jangan sampai seperti ini ya. Ya, terima kasih kepada Ibu Nur atas pertanyaannya. Tentunya kita harus yakini bahwa sesungguhnya siapapun orangnya, dia bisa melaksanakan istiqomah ketika dirinya berusaha untuk terus melaksanakan setiap perintah Allah, perintah Rasulnya, dan menjauhi setiap larangan Allah dan Rasulnya, dan dia terus berusaha di atas hal tersebut,
kemudian senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan dia adalah rajul mustaqim, seorang yang istiqamah. Maka di sini kita harus yakini bahwa jangan sampai kita berpendapat atau beranggapan bahwa siapa yang istiqamah dengan ajaran Islam maka itu menyelisihi adat, artinya tidak sesuai dengan adat. Ini jelas perkataan yang keliru, karena sesungguhnya al-Islam, agama Islam sebagai namanya, sebagaimana namanya, agama yang membawa rahmat untuk seluruh alam, agama yang mengajarkan kemaslahatan hidup baik di dunia ataupun di akhirat. Dan kita dapati setiap syariat yang ada di dalam Islam tentunya akan membawakan kemaslahatan, baik kemaslahatan secara mutlak ataupun kemaslahatannya itu mayoritasnya, kemaslahatan yang 3/4-nya seperti itu. Dan tidak ada satupun dari perintah Allah Subhanahu wa taala yang mana maslahatnya sedikit. Tidak. Kita yakini bahwa setiap syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka di dalamnya berisikan maslahat, baik maslahatnya secara mutlak ataupun aglabiyahnya. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memberikan larangan dengan berbagai macam larangan yang sangat banyak sekali, harus kita yakini bahwasannya tidaklah Allah dan Rasulnya melarang sebuah perbuatan kecuali hal tersebut mengandung madarat, baik madaratnya itu secara mutlak ataupun madaratnya secara aglabiyah, kebanyakannya. Maka di sini kita harus memahami dengan betul bahwasannya siapa saja yang berpegang teguh dengan ajaran Islam, maka berpegang teguhnya dengan ajaran Islam ini akan menjadikan dirinya ini mendapatkan maslahat-maslahat yang sangat banyak sekali. Lain halnya ketika seseorang dia tidak konsisten dengan ajaran Islam, maka kehidupannya akan diliputi dengan berbagai macam kemaksiatan. Dalam masalah adat, ketika ada sebuah adat yang itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, maka Islam tidak melarangnya. Islam tidak melarangnya. Adapun ketika kita dapati adat itu bertentangan dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, dengan ajaran Islam, maka kita harus menjauhi sejauh-jauhnya. Maka siapapun yang menghendaki dirinya mendapatkan maslahat hidup di dunia wal akhirah, hendaknya dia berpegang teguh dengan ajaran Islam dengan sebenar-benarnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, baik, mitra edisi masih kami undang Anda untuk ikut bergabung bersama kami dalam Indah Hidup Bersama Islam bersama Ustaz Abu Yaman yang menemani kita pada malam hari ini. Silakan di 7517466. Dan terima kasih buat Ibu Nur di KBS tadi ya, sudah ikut bergabung, dan Ibu Nur di PPU yang ingin kembali berinteraksi dengan kami. Silakan di 7517466. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa nih, Pak? Pak Ramli di Lojanan. Pak Ramli Rojanan. Silakan, Pak. Di sini tanya, kenapa apakah dengan sekali-kali meninggalkan sunat itu bisa dikatakan tidak istiqamah, Pak? Contohnya apa, Pak? Seperti contohnya salat malam. Salat malam. Sunat. Layar gitu ya? Ya itu aja, Ustaz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini ada pertanyaan dari Pak Ramli ya di Lojanan. Apakah meninggalkan salah satu sunnah yang sering dilakukan oleh Rasulullah ini merupakan ketidakistiqomahan kita juga, Ustaz ya? Nanti kita jawab. Dan silakan buat Anda di belakang Pak Ramli, masih kami undang di line telepon kami di 7517466 dalam Indah Hidup Bersama Islam bersama Ustaz Abu Yaman yang menemani kita pada malam hari ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa nih, Bu? Dengan Pak Nawi Gunung Malang. Pak Nawi di Gunung Malang. Silakan Pak Nawi. Saya mau bertanya, Ustaz ya. Iya. Kadang-kadang iman itu kita kadang-kadang turun, kadang-kadang naik. Apakah itu juga kita tidak istiqomah itu, Pak Ustaz? Iya.
Ya, mungkin pertanyaan saya hanya itu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iman dan ada yang naik, ada yang turun ya Ustaz ya. Apakah kita tidak istiqomah dengan sikap seperti itu gitu ya? Nanti dijawab oleh Ustaz Abdul Yaman. Silakan kembali kami undang di 7517466. 3 telepon dulu kita tampung, setelah itu kita akan menjawabnya di line telepon kami di 7517466 dan juga SMS tentunya ya 0542703085. Buat Anda yang lagi surfing di internet, silakan di Yahoo Messenger dengan password IDCFM ya. Silakan dan juga di interaktifnya 7517466. Kita akan kembali dalam indahnya hidup bersama Islam bersama Ustaz Abu Yaman setelah jeda yang satu ini. Sebagian besar di antara kita hingga saat ini kadang selalu merasa kesulitan untuk berkorban. Padahal selama kurang lebih di 300 hari kita punya waktu untuk merencanakannya. Hingga ketika waktunya sudah tiba, kita mampu untuk berkorban tanpa harus selalu merasa kesulitan untuk menunaikannya. DKM Masjid Istiqomah hadir dengan memberikan solusi bagi Anda untuk berkorban melalui tabungan korban, dengan menyisihkan sebagian penghasilan Anda setiap bulan sesuai dengan kemampuan Anda, hingga ketika waktunya tiba, tiada rasa kesulitan untuk menunaikannya melalui tabungan korban. Dapatkan informasi terlengkap melalui DKM Masjid Istiqomah di 751-7692, 751-7692, atau langsung ke 713-5971, 713-5971. Tabungan kurban memudahkan Anda untuk berkurban. Persembahan DKM Masjid Istiqomah Balikpapan. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Rabb-mu dan berkurbanlah. Surah Al-Kautsar ayat 1-2. Ternyata hal ini pun begitu penting. Sesungguhnya anak itu diakikahi, tumpahkanlah darah baginya, salah satu sunnah muakkad yang dianjurkan dalam Islam. IDC Karomah Masjid Istiqomah Balikpapan tampil memberikan solusi termudah untuk pelaksanaan akikah dan tasmiyah putra-putri Anda dengan fasilitas MC, kori, dan penceramah serta hidangan menu yang proporsional dengan berbagai paket pilihan. Informasi selengkapnya hubungi 0542 701 7692, teks 751 7692. Sunnahnya adalah 2 ekor kambing untuk anak laki-laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan, dan dimasak tanpa dipotong persendiannya, lalu dagingnya dimakan, dibagikan, dan disedekahkan. Itu semua dilakukan pada hari ke-7. Hadis riwayat Al-Baihaqi. IDC Karomah, solusi akikah dan tasmiyah untuk keluarga Anda. Ya, sekarang kan udah awal bulan. Memangnya kalau awal bulan kenapa? Biasanya kan kalau awal bulan kita jalan-jalan. Jalan-jalan? Kan udah tiap hari. Ayah, maksud ibu, kita belanja perabot rumah tangga biar nggak ketinggalan zaman ya. Ya ibu, perabot rumah tangga kan masih bisa dipakai. Lagian kan kita udah komitmen tiap awal bulan keluarga kita bayar zakat penghasilan supaya rezekinya bersih dan berkah, Bu. Insya Allah dengan membayar zakat, rezeki kita menjadi bersih dan berlipat ganda. Keluarga makin bahagia, ibadah jadi ringan, hati jadi tenang dan semakin lapang, Bu. Ya deh, ibu minta maaf sampai lupa. Tapi ya, kita bayar zakatnya kemana? Tuh kan, ibu lupa lagi. Kan ada BMH, kita percayakan aja ke BMH. Pengelolaannya amanah dan profesional. Oh iya, ayah, ibu ingat nih, berzakat juga kan sebagai bentuk syukur kita atas semua rezeki yang Allah berikan kepada keluarga kita. Benar, Bu. Kalau gitu, kita jadi jalan-jalan kan ya? Hah? Jalan-jalan? Iya, maksud ibu jalan-jalan ke BMH untuk bayar zakat. Percayakan pengelolaan zakat penghasilan dan profesi Anda setiap bulan secara individu maupun kolektif karyawan, juga zakat harta, infak dan sedekah, hibah, wakaf tunai dan barang, serta tabungan kurban melalui Lembaga Amal Zakat Nasional Baitul Mal Hidayatullah (BMH). Hubungi kantor BMH di Komplek Ruko Bukit Damai Indah, Jalan MT Haryono nomor 7, telepon 0542 878 666 dan 872 644 atau ke 565 6181. Bersihkan penghasilan dan harta kita dengan menunaikan zakat. Maka jika hanya 2,5%, mengapa harus ditunda? Inna Allah yarfa'u bihadal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat suatu kaum dengan Al-Qur'an ini, dan dengannya pula Allah Subhanahu wa taala akan menjatuhkan kaum yang lain dengan Al-Quran ini pula. Hadis riwayat Muslim.
Mitra Edisi, Anda masih bersama kami di Radio Edisi FM. Baik, alhamdulillah mitra edisi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih di edisi FM dalam program Indah Hidup Bersama Islam bersama Ustaz Abu Yaman yang menemani kita pada malam hari ini, insyaallah sampai jam 11 nanti ya. Dan pertanyaan dari Pak Ramli di Lojanan, kemudian Pak Nawi di mana tadi ini? Di Balikpapan, kemudian juga ada di Balikpapan atau di mana nih? Dan juga ada pertanyaan lewat SMS, bagaimana berapa kali Ustaz salawat kepada Rasulullah SAW? Pak Ramli dulu ya Ustaz ya, di Lojanan menanyakan tentang amalan sunnah yang ditinggalkan oleh seorang muslim, apakah ini juga merupakan ketidakkonsistenan seseorang pribadi, seorang muslim? Misalnya tadi dicontohkan oleh Pak Ramli adalah meninggalkan salat layl gitu Ustaz. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Dalam masalah ini tentunya seseorang dikatakan tidak istiqomah adalah ketika dia meninggalkan kewajiban-kewajiban agama. Ketika seseorang meninggalkan kewajiban-kewajiban agama, maka dia dikatakan bukan orang yang istiqomah. Bahkan terdapat di dalam dirinya penyimpangan dan dosa. Nah, dosanya ini sekadar dengan seberapa banyak kewajiban yang dia tinggalkan. Kewajiban maksudnya kan kewajiban agama. Ini kita ada hal yang wajib, ada yang sunnah gitu. Kita belum berbicara sunnah. Namun tentunya orang-orang yang konsisten melaksanakan kewajiban agama, selain dia melaksanakan kewajiban agama, juga konsisten dalam melaksanakan sunnah-sunnah dalam agama, dalam artian sunnah-sunnah yang ketika dilaksanakan berpahala, kemudian ditinggalkan tidak mengapa, maka tentunya orang yang semacam ini lebih tinggi derajatnya dari orang yang hanya konsisten di dalam melaksanakan kewajiban saja. Maka kita katakan orang yang meninggalkan sunnah dalam arti fikih, maka dia memiliki derajat istiqomah ketika dia melaksanakan kewajiban, senantiasa melaksanakan kewajiban agama. Dia memiliki istiqomah, namun tidak sebagaimana yang dimiliki oleh orang yang tidak hanya sekedar melaksanakan kewajiban, namun dia juga konsisten dalam melaksanakan sunnah-sunnah di dalam agama. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang kedua, pertanyaan Bapak yang kedua tentang iman itu turun naik, kadang turun kadang naik. Maka kita katakan ketika iman seseorang naik, otomatis keistiqomahannya dia sedang tinggi. Namun ketika dia imannya turun, maka turun pula istiqomahnya. Jadi istiqomah itu berbanding lurus dengan pelaksanaan setiap apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya, baik kewajiban lahir ataupun batin. Maka semakin tinggi keimanan seseorang, maka derajat istiqomahnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula semakin rendah iman seseorang, maka semakin rendah pula istiqomah yang ada pada dirinya, bahkan mungkin sama sekali tidak ada istiqomah pada dirinya. Wallahu ta'ala a'lam. Iya, baik. Pertanyaan di SMS ini ada menanyakan tentang berapa kali bersalawat kepada Rasulullah. Dalam masalah salawat, kita dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk banyak bersalawat kepadanya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memberikan batasan tentang harus berapa kali kita bersalawat. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan di dalam hadisnya, "Man shalla alayya salatan wahidah, sallallahu biha afra." Siapa yang bersalawat kepadaku dengan satu kali salawat, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Dari sini, dari hadis ini kita bisa mengambil faidah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita umatnya untuk banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi mengatakan, orang yang bakhil itu adalah orang yang ketika disebut namaku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
kemudian dia tidak bersalawat kepadaku. Maka dari sini tidak ada batasan. Namun Nabi SAW menganjurkan kita banyak bersalawat kepadanya. Banyak bersalawat kepadanya. Dan salawat itu termasuk daripada zikir. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan fadhkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, baik, masih ditunggu kebersamaannya Mitra Edisi dalam Indah Hidup Bersama Islam di line telepon kami di 7517466. Tema kita atau pembahasan kita terkait dengan hadis arba'in ya, di istiqomah ya, di 21 ya Ustaz ya. Hadis yang ke-21 tentang istiqomah. Tadi sudah dijelaskan kepada dari Ustaz Abu Yaman bagaimana seseorang memilih jalan yang lurus Islam dan konsisten untuk menjalankan syariat Allah dan juga ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan juga keutamaan orang yang istiqomah tadi adalah malaikat akan turun untuk memberikan rasa aman kepadanya dan juga akan diberikan kemudahan rezeki di dunia dan di akhirat insyaallah. 7517466. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dari Pak Udin ini. Pak Udin, di mana Pak Udin? Di Dam. Baik, silakan Pak Udin. Ya, saya mau bertanya, hidup di zaman sekarang rasanya mau istiqomah itu rasanya kadang-kadang pengaruh dan lingkungannya besar. Namun walaupun begitu kita harus tetap berusaha istiqomah. Kemudian istiqomah itu apakah kita bagaimana memupuk atau memberikan vitamin di dalam kita beristiqomah, karena sekarang banyak sekali virus-virus yang masuk di dalam lingkungan dan diri kita. Mohon jawabannya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Udin ya. Di zaman globalisasi ini memang banyak virus ya Ustaz ya. Virus terbaru adalah virus burung babi gitu Ustaz ya. Ini bahaya sekali buat mereka yang mengkonsumsi babi ya, karena kalau zamannya Rasulullah, kalau ada satu tempat yang terkena wabah akan diisolasi dulu ya Ustaz ya. Tidak boleh keluar orang-orang yang ada di dalamnya situ, sehingga insya Allah akan segera sembuh ya. Terima kasih Pak Udin, nanti akan dijawab oleh Ustaz kita Ustaz Abu Yaman dalam Indah Hidup Bersama Islam. Di belakang Pak Udin masih ditunggu kebersamaannya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Bapak, volume radionya tolong dikecilkan dulu Bapak. Iya, Pak. Sorry ya. Ya, halo. Halo? Iya, dengan Bapak siapa nih? Dengan Asnan kau hari ini? Asnan, iya. Silakan Pak Asnan. Di Tenggarong? Iya, alhamdulillah. Silakan Pak Asnan. Iya. Tadi disampaikan Pak Ustaz masalah salawat itu. Bagaimana salawat yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW? Nah, itu saja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Asnan di Tenggarong ya. Alhamdulillah mendengarkan IDC. Kemudian silakan buat Anda di belakang Pak Asnan yang ada di Tenggarong tadi ya, sudah ikut bergabung. Masih ditunggu kebersamaannya di 7517466 dalam Indahnya Hidup Bersama Islam. Ada Ustaz Abu Yaman yang menemani kita pada malam hari ini. Insya Allah pada pukul endingnya jam 11 nanti insya Allah ya. Ada menemani tidur Anda, menambah sakopa Anda, dan juga menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang namanya ruh ini ya harus selalu diperbarui ya Ustaz ya. Selalu ditambah dengan ilmu sehingga insya Allah akan meraih ridha Allah. Kita jawab dulu ya pertanyaan dari Pak Udin ya Ustaz. Bagaimana sikap kita? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Terima kasih kepada Bapak Udin. Pertanyaannya sangat bagus sekali berkaitan dengan istiqomah di zaman sekarang ini. Sesungguhnya kita semua memahami bahwa zaman kita sekarang ini adalah zaman yang penuh dengan fitnah. Entah itu fitnah yang berkaitan dengan syahwat, juga fitnah yang berkaitan dengan syubhat. Hampir kita dapati fitnah-fitnah ini di sekeliling kita. Bahkan mungkin di rumah kita sendiri kita dapati syubhat ini. Kita dapati fitnah ini. Maka tentunya kita perlu usaha yang keras. Usaha yang sungguh-sungguh bagaimana kita ini bisa terselamatkan dari semua fitnah itu. Minimal kita bisa meminimalisir fitnah yang ada.
Tentunya bisa kita tempuh dengan berbagai macam cara, ya. Di antara cara yang paling harus kita perhatikan adalah bagaimana kita ini bisa menciptakan lingkungan yang jauh dari fitnah. Kita mulai dari diri kita sendiri, kemudian dari keluarga kita, rumah kita, lingkungan yang ada di daerah sekitar kita, ya. Kita ciptakan lingkungan yang islami, kita ciptakan lingkungan yang jauh dari fitnah syahwat dan syubhat. Tentunya ya, di sini kita bisa berusaha setiap sarana yang bisa menjadikan kita itu terjerumus ke dalam jurang fitnah syahwat dan syubhat, ya, kita harus ya tinggalkan jauh-jauh. Apapun yang menjadi sarana kita berbuat maksiat, sarana kita bisa berbuat atau terjatuh ke dalam fitnah syahwat dan syubhat, maka kita harus hindarkan sejauh-jauhnya. Mulai dari diri kita, kemudian keluarga kita, ya, kemudian lingkungan di sekitar kita. Katakanlah misalkan Bapak menjadi seorang RT, jadilah RT yang benar-benar bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya. Ciptakan suasana yang islami, suasana yang jauh dari fitnah syahwat dan syubhat. Maka ketika setiap orang menempuh cara semacam ini, tentu ya, sebuah lingkungan, sebuah tatanan masyarakat ya, yang aman, damai, tentram, penuh dengan nilai-nilai keagamaan ini akan tercipta ketika setiap orang berusaha ya, seperti ini. Kemudian di antara cara yang lainnya, selain kita menghindarkan setiap sarana yang bisa menjatuhkan diri kita ke dalam jurang fitnah tersebut, ya, maka ya, di antara cara yang lainnya hendaknya kita senantiasa membentengi diri kita dengan ilmu. Bentengi diri kita dengan ilmu. Dan ilmu ini sarana yang paling terbesar untuk menjadikan seseorang itu tetap konsisten di dalam agamanya. Dengan ilmu seseorang akan terbebas dari fitnah, baik itu fitnah yang berkaitan dengan syahwat ataupun fitnah yang berkaitan dengan syubhat. Fitnah syubhat bisa kita bentengi dengan ilmu. Kemudian fitnah syahwat kita bisa bentengi dengan terus memfokuskan diri kita dengan amal-amal saleh, amal-amal kebajikan. Kemudian di antara cara yang lainnya, hendaknya kita memilih teman yang saleh, memilih teman bergaul yang saleh. Bukan berarti kita tidak boleh bergaul dengan orang yang tidak saleh, ya. Namun kita fokuskan pergaulan kita ini terfokus kepada orang-orang yang saleh. Karena ketika seseorang berada di sekitar orang-orang yang saleh, maka dirinya akan terjaga dari setiap fitnah, dari setiap kemaksiatan dan dosa. Ini penting kita lakukan karena berteman dengan orang-orang yang saleh ini adalah salah satu cara kita tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi trik-trik yang lainnya atau vitamin-vitamin yang lainnya yang bisa menjadikan kita ini tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi yang saya sebutkan mudah-mudahan itu bisa mewakili. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pak Asal ya, nanti Tenggarong ya. Salawat yang benar itu seperti apa? Tentunya sebelum menjawab pertanyaan ini kita harus pahami bahwa salawat itu bagian daripada agama kita. Orang yang bersalawat kepada Rasulullah SAW dia sedang melaksanakan ibadah. Dan setiap ibadah itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dilaksanakan dengan benar, ketika dilaksanakan dengan penuh keikhlasan. Maka salawat yang benar adalah salawat yang diucapkan dengan penuh keikhlasan. Kemudian yang kedua, dengan mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan bagaimana cara bersalawat kepadanya. Bisa kita bersalawat dengan salawat yang ringkas, atau juga bisa kita bersalawat kepada Nabi SAW dengan salawat yang agak panjang. Dan salawat, lafaz-lafaz salawat yang sah datangnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diantaranya, pertama salawat yang
yang ringkas, yang singkat, bisa kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bisa kita juga ucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Atau bisa kita juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan salawat yang agak panjang yang biasa kita ucapkan di dalam salat kita ketika kita bertasyahud. Salawat ini juga disebut dengan salawat Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini salawat yang sah datangnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa yang bersalawat dengan lafaz-lafaz salawat tersebut, insya Allah dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pahala salawat sebagaimana tadi kita sebutkan, satu kali salawat diganjar dengan 10 salawat, 10 kebaikan. Wallahu Taala a'lam. Ya, baik, alhamdulillah, tradisi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu juga yang membatasi kita ya Ustaz ya. Dan juga alhamdulillah terima kasih buat Anda yang sudah berinteraksi dengan kami baik di line telepon kami di 7517466 dan juga di SMS di 0542703895. Nah, Ustaz, ada yang bertanya, Ustaz, kalau kita istiqomah katanya kita punya teman sedikit saja Ustaz. Ini bagaimana mensikapinya Ustaz? Jadi kalau kita istiqomah temannya hanya sedikit gitu. Tidak mutlak seperti itu. Bukan berarti orang yang istiqomah itu tidak punya teman. Mungkin dia ingin istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia menjauhi manusia. Kemudian dia mengasingkan dirinya dan tidak bergaul kecuali orang-orang yang dia anggap bisa dianggap penting saja. Ini tidak mutlak seperti ini. Ya, memang di sana ada bimbingan dari para salafus saleh terdahulu, yaitu anjuran untuk supaya meminimalkan bergaul dengan banyak manusia. Ya, sesungguhnya ketika kita membatasi pergaulan ini sesuatu yang bisa mendukung diri kita untuk tetap istiqomah. Namun tidak mutlak seperti itu. Jadi tidak berarti, tidak mutlak berarti orang istiqomah sedikit temannya, tidak. Orang bisa beristiqomah dengan banyak teman. Dan justru bahkan mungkin dengan banyak teman ini seseorang bisa konsisten di dalam agamanya. Tentunya kita lihat dulu temannya seperti apa. Kalau dia memiliki banyak teman, yang teman itu semuanya salih, orang-orang yang taat beragama, orang-orang yang cinta kepada Islam, cinta kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka teman-teman yang semacam ini, kemudian banyak teman-teman yang semacam ini akan sangat membantu dirinya untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pernyataan tersebut orang istiqomah sedikit temannya ini tidak secara mutlak. Jadi orang istiqomah dia akan berteman dengan orang-orang yang salih, dan dia akan menjauhi orang-orang yang tidak salih. Allah Taala a'lam. Iya, baik Ustaz, karena waktu juga ya Ustaz ya. Mungkin ada iktibar yang bisa kita ambil dari keistiqomahan kita ya Ustaz ya. Tadi disebutkan bagaimana keutamaan orang yang istiqomah, bahwa malaikat akan turun untuk memberikan rasa aman kepadanya dan juga akan memberikan kemudahan dan rezeki di dunia dan di akhirat. Ustaz, gimana ini? Terakhir ini ya. Terakhir. Ini tradisi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk terakhir kali saya wasiatkan kepada diri pribadi dan juga kepada sidang pendengar dimanapun Anda berada, hendaknya kita berusaha menggapai istiqomah, karena betapa tingginya derajat istiqomah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tidak akan mungkin bisa menggapai istiqomah ini kecuali ketika kita menempuh beberapa perkara. Di antaranya yang pertama adalah taubatan nasuh. Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benarnya. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kemudian yang kedua, hendaknya kita muraqabatullah, yaitu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, kita harus senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang akan menjadikan kita tetap istiqomah. Kemudian hendaknya kita senantiasa muhasabatun nafs, introspeksi diri. Hendaknya kita setiap hari punya waktu luang untuk bisa mengevaluasi diri kita. Apakah kita ini termasuk orang-orang yang istiqomah ataukah sebaliknya? Muhasabah ini penting untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian selanjutnya kita harus mujahadah, bersungguh-sungguh menggembleng jiwa kita. Kita didik, kita latih jiwa kita untuk senantiasa taat, melaksanakan dan menambah terus ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menahan sekuat-kuatnya setiap godaan, setiap rayuan, dan juga setiap kemaksiatan dan dosa. Kemudian hendaknya juga kita mengetahui khutuwati syaitan, langkah-langkah setan. Apa saja yang senjata-senjata yang senantiasa ditodongkan kepada diri kita. Kita harus paham apa yang ditodongkan oleh iblis dan bala tentaranya, sehingga ketika kita paham langkah-langkah setan dalam menjemuskan Bani Adam, kita bisa dan mampu membentengi diri kita dari itu semua. Kemudian terakhir, hendaknya kita jangan bosan-bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan Imam Ahmad dari sahabiah Ummu Sulaim. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai zat pembolak-balik hati, kokohkanlah, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Doa ini adalah doa yang paling sering Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ucapkan ketika sujud dalam salat, sehingga istrinya berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, apakah gerangan engkau sering membaca doa ini? Padahal engkau adalah seorang Rasul, engkau adalah seorang yang maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari salah dan dosa." Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya hati seorang hamba itu berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan Allah balikan, maka dia akan menyimpang. Kapan Allah teguhkan, maka dia akan tetap istiqomah. Dan hadis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam hari ini bisa menjadikan kita senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memperbaiki diri kita dan terus mengembangkan kesalehan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mitra Aidis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian tadi indahnya hidup bersama Islam bersama Ustaz Abu Yaman yang menemani kita pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan beliau bermanfaat buat kita, menambah keimanan kita, ketakwaan kita, dan rasa syukur kita akan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk meraih nilai takwa, nilai istiqomah di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dan insya Allah banyak kelebihan dan juga banyak faktor yang bisa mendukung kita asal kita komitmen atau istiqomah dalam meraih dan konsisten di jalan Allah dan Rasulnya, insya Allah. Dan kita juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memudahkan langkah kita untuk meraih nilai takwa dan istiqomah tersebut. Dan jazakumullah khair kasih kepada Ustaz Abu Yaman dan juga kepada mitra edisi di line telepon kami dan SMS-nya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan jumpa lagi dalam indahnya hidup bersama Islam bersama Ustaz Abu Yaman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.